Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, wabil khusus keluarga besar pesantren terpadu Darul Quran Mulia, para ustaz dan ustazah, para santri putra dan putri, para orang tua, kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memelihara dan melindungi kita serta melimpahkan rahmat dan hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dalam berbagai ayat. Dijelaskan ada yang sifatnya global, ada pula yang sifatnya rinci, ada yang dalam satu tahapan disebutkan secara rinci, pada tahapan yang lain juga dijelaskan secara rinci pula. Salah satu contohnya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kamu dari kelemahan. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah jadikan dari sesudah lemah itu menjadi kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba.
Kemudian Allah jadikan sesudah kuat itu menjadi lemah lagi dan berubah. Yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia Allah Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Dalam surat ini, saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 3 tahapan hidup manusia di dunia ini. Tahapan yang pertama adalah tahapan lemah. Tahapan yang kedua adalah tahapan kuat, hebat, kokoh. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan lemah kembali dan berubah. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail perubahan tahapan-tahapan itu dari berapa tahun ke berapa tahun, tapi ada beberapa isyarat-isyarat tentang itu. Begitulah kita. Begitulah perjalanan hidup manusia. Awalnya lemah. Ini masa tufulah, masa dari 0 tahun sampai masa puncak kekanak-kanakan. Bisa jadi dari 0 tahun sampai usia 10 tahun dan seterusnya sampai mencapai usia jelang balik. Marhalatud dha'af. Tahapan pertama, marhalah tahapan lemah. Lemah dari 0 tahun. Masih dalam kandungan. Masih dalam embrio. Kemudian dia lahir. Masih menjadi bayi yang lemah. Yang hanya bisa menangis. Dan seterusnya perlahan-lahan menjadi besar kekanak-kanakan, memberangkang, kemudian berjalan pelan-pelan, kemudian mulai berlari, kemudian menjadi kanak-kanak, dan seterusnya. Itu marhalah dha'af, tahapan lemah. Lemah ketika dia masih menjadi embrio dalam kandungan ibunya. Lemah ketika dia masih menjadi bayi. Lemah ketika dia masih kanak-kanak. Lemah ketika dia akan beranjak menjadi remaja. Tahapan pertama. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan dari lemah itu menjadi kuat. Kuat ketika dia mencapai
usia baliknya, dari usia remaja menjadi balik, kemudian kuat ketika dia menjadi pemuda yang perkasa, kuat fisiknya, kuat berpikirnya. Itu masa muda, masa yang energi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiban. Kemudian Allah jadikan dari kuat itu kemudian menjadi lemah. Lemah kembali. Plus beruban. Wa syaiban. Bisa jadi ketika dia sudah mencapai usia di atas 50-an, jelang pensiun dan saat pensiun, sudah mulai lemah kembali. Terus ke usia yang lebih tinggi di usia 60 dan seterusnya, yang makin lama makin lemah. Lemah fisiknya, lemah daya ingatnya, lemah penglihatannya, dan makin lemah dan makin lemah. Ditambah dan beruban. Mulai tumbuh uban itu satu demi satu. Itulah perjalanan hidup manusia. Dari lemah ketika 0 tahun, ketika bayi, ketika masih kanak-kanak, kemudian menjadi kuat ketika remaja, ketika dewasa, ketika balik, ketika sampai kepada puncak kematangannya di usia 40 tahun. Dan kemudian berangsur-angsur kembali menjadi lemah lagi. Lemah di masa tuanya. Dan kemudian mulai berubah. Dan begitu tahapan hidup manusia. Yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir. Dan dia Maha tahu lagi Maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan sunnatullah ini. Sunnah ketika masih kekanak-kanakan, lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah lagi dan berubah. Walaupun orang berusaha, dia hanya berusaha bisa menunda. Saat lemahnya kembali setelah dia berangsur-angsur menjadi kuat. Ada orang yang kemudian menyemir kembali rambutnya yang hitam, seakan-akan dia gagah. Dia lupa bahwa rambut yang sudah mulai memutih itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ayat yang mengingatkan kepada dia bahwa dia sudah tua saat akan meninggalkan dunia yang fana ini, sudah
mulai ada tanda-tandanya. Tidak ada seorang pun yang bisa melawan sunnatullah dalam kehidupan ini. Dari lemah menjadi kuat, kemudian dari kuat menjadi lemah kembali. Tidak dijelaskan, saudara-saudaraku, tentang tahapan itu. Dia tumbuh perlahan-lahan, berubah perlahan-lahan, tapi pasti dari kanak-kanak, dari embrio, dari bayi, kemudian terus berkembang. Yang tadinya lemah, kemudian mulai bertambah kuat. Jadi puncak kekuatannya. Dan kemudian perlahan-lahan menjadi lemah kembali dan kemudian berubah. Nah, hendaknya apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perjalanan hidup kita ini perlu kita sadari bahwa begitulah kita akan mengalami, karena perubahan berangsur-angsur, kadang tidak terasa, tapi akan kita alami itu semuanya, dari lemah menjadi kuat, dari kuat kembali lagi menjadi lemah dan berubah. Di manakah posisi kita? Lihat saja tahapan yang 3 ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Dia Maha Qadir. Ya. Setelah dikatakan dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha tahu dan Maha kuasa. Dalam perjalanan hidupnya manusia ada yang gugur di saat tahapan pertama, tahapan lemah yang pertama. Ada yang gugur ketika masih dalam kandungan, kemudian keluar, ya, ibunya keguguran. Ada yang gugur setelah mengalami kehidupan ketika masih bayi. Ada yang gugur ketika masih kanak-kanak. Ada juga yang gugur meninggal ketika sudah mulai beranjak remaja. Ada juga yang gugur ketika dia sudah dewasa. Ada juga yang kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala ketika dia di puncak kedewasaannya, di puncak kekuatannya, di usia sekitar 40 tahun. Dan ada juga yang banyaknya yang gugur sesudah mengalami masa lemah yang kedua dan berubah. Di usia 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, yang lebih banyak lagi. Hendaknya kita sadari tentang tahapan hidup kita. Kita tidak kekal di dunia ini. Nah, karenanya kita perlu mengingat pula bahwa amanah usia yang Allah berikan kepada kita dan amanah berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya bisa kita pelihara,
amanah itu dan kita daya gunakan dengan sebaik-baik. Seseorang ketika menginjakkan kakinya pada hari kiamat nanti, itu akan ditanyakan tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya secara keseluruhan. Bagaimana dia habiskan usianya itu. Yang kedua, secara khusus an syababihi fima abla, tentang masa mudanya. Bagaimana dia habiskan masa mudanya itu. Masa saat bergejolak, masa tikungan, apakah dia nikung ke jalan tol yang lurus, yang cepat mengantarkan dia sampai ke tempat tujuan, ataukah dia nikung ke jalan tikus yang enggak jelas ujung dan akhirnya. Dia merupakan mun'atof, tikungan, apakah dia nikung ke jalan tol ataukah dia nikung ke jalan tikus tadi, jalan yang berkelok tadi. Akan ditanya tentang usia muda kita, syabab kita, usia kuat kita, sampai ke puncak kekuatan kita. Dan selanjutnya, dia akan ditanyakan juga tentang ilmunya, an ilmi fima amil, sejauh mana ilmunya itu dia amalkan. Dia tahu tentang sholat, apakah dia sholat. Dia tahu tentang pentingnya zikir, apakah dia berzikir. Dia tahu tentang pentingnya berinfak, apakah dia rajin berinfak. Dia tahu banyak hal, apakah dia kerjakan, apakah dia ajarkan orang lain agar bermanfaat ilmunya itu. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Karenanya, saudara-saudaraku, penyesalan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dan pengakuannya itu diceritakan di dalam Al-Quran. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau kami sewaktu di dunia dahulu nasma'u, mau mendengar, aw naqilu, atau mau memahami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan berada dalam golongan orang-orang yang dalam neraka itu. Dia menyesal sekali menjadi ahlun nar. Fa'tarafu bidzambihim, lalu mereka mengakui dosa mereka. Dosa apa? Dosa tidak mau menggunakan pendengarannya untuk mendengar yang baik, dan nggak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami ilmu. Semoga kita bisa memanfaatkan pendengaran akal pikiran kita untuk mendengar kebaikan, nasihat, dan juga untuk memahami hal-hal yang hak. Ditanya manusia itu tentang ilmunya. Dan yang keempat, dia akan ditanya tentang hartanya.
tentang asetnya, tentang kekayaannya, tentang uangnya, tentang rekeningnya. Dia akan ditanya. Kalau yang lain ditanya cuma umurnya, ilmunya, masa mudanya. Tapi harta itu akan ditanya dari dua sisi. Min aina iktasab. Dari mana dia dapat harta itu? Apakah didapat dari jalan yang halal? Alhamdulillah. Apakah didapat dari cara yang syubhat? Ataukah didapat dari cara, na'udzubillah min dzalik, yang haram? Menipu, gosok, ya, menggelapkan, korupsi. Ditanya sumber harta itu. Dari mana sumbernya? Dari mana dia dapat? Yang kedua akan ditanya pula tentang hartanya. Fima anfaq. Kemana harta itu akan dia salurkan? Orang tidak bebas dengan harta titipan Allah pada hakikatnya kepada dirinya. Nggak bebas dia menggunakannya. Harus sesuai dengan arahan yang menitipkan. Dia kayak bebas dengan hartanya. Kemudian dia mau cuti. Dengan hartanya kemudian dia mau nonton film porno. Dia mau makan makanan yang haram. Mau minum minuman yang memabukkan. Nggak bebas. Dia mau cuti. Nggak bebas. Itu amanah. Harus difungsikan secara aman. Sesuai dengan tuntunan Allah. Begitu. Semoga saudara-saudaraku dalam tahapan-tahapan hidup kita yang kita lalui itu bisa selalu kita lalui sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan semoga saja amanah usia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amanah badan yang sehat, anggota tubuh yang sehat, itu bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa mengelola kehidupan kita. Kita bisa tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masa mudanya dia bisa kendalikan dengan baik, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasya'a fi ibadatillah. Dia tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk salah satu yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjalani usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, dan Allah tidak panggil kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.